Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request untuk periode tanggal 28 Januari 2024 dan sampai 3 Februari 2024 ya. Hari ini tanggal 6 Februari dan ini adalah requestnya, ada 18 saham. Saya sudah membahas Arna di request paling banyak. Kemudian hari ini saya akan membahas BP teman-teman ya. Saya akan prioritas untuk yang di bold kuning di mana saya belum pernah membahas sahamnya. Untuk yang tidak saya bold kuning, saya seharusnya sudah pernah mengupload videonya. Teman-teman bisa search menggunakan keyword analisa saham, kode emiten, naik level ya. Kalau misalnya sudah cukup lama ya nanti bisa di request lagi untuk diupdate ya. Oke, ini saya akan membahas saham BP hari ini. Belum pernah saya bahas. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur per tanggal 6 Februari harganya Rp94 per lembar saham. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham BP dari 5 parameter. Yang pertama kita cek kinerja harga sahamnya sejak IPO, kemudian 10 tahun terakhir, kemudian kita cek fundamental, ini perusahaan apa, kinerjanya bagaimana, valuasi sahamnya seperti apa, dividennya seperti apa, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality kita akan cek ya, biasanya saham ini selama 10 tahun terakhir naik dan turunnya di bulan-bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi kita cek struktur kepemilikan sahamnya sehat atau tidak, peran investor asing di saham ini seperti apa, kemudian kepemilikan retailnya bagaimana, perpindahan struktur saham 1 tahun terakhir seperti apa, dan perpindahan sahamnya month to date seperti apa. Ya, kemudian dari teknikal kita akan membahas ya kira-kira pola teknikalnya seperti apa dan kedepannya akan bagaimana. Oke, ini listing di bursa 2010. Belum pernah stock split, jadi kalau teman-teman beli pada saat harga IPO dan pegang terus sampai hari ini, itu masih asetnya sisa 67,1% ya, tidak termasuk dividen karena ini pernah membagikan dividen, nanti kita akan bahas di bagian dividen. Nah, untuk harganya kita lihat untuk 3-5 tahun itu floating profit karena ini pernah tidur di 50 ya. Kemudian 10 tahun terakhir ini negatif, 1 tahun terakhir juga masih negatif terus kecuali 1 minggu. Year to date returns di 2024 sendiri sudah minus 10,48% ya. Harga tertinggi setahun terakhir pernah di 186 dan terendahnya di 84. Jadi harga saat ini ya masih terdekat dari titik terendahnya selama setahun terakhir ya. Di sini kita bisa lihat ya. 1 tahun dia masih mendekati titik terendahnya dalam setahun terakhir. Namun kalau misalnya kita lihat 1 minggu, 1 hari ini sudah di atas ya, range tertingginya tapi hanya di 95 ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke fundamentalnya. Ini perusahaan apa? Astrindo Nusantara Infrastruktur atau BP ya, sesuai namanya ya, ini ada infrastrukturnya. Jadi dia berkembangnya usahanya tuh infrastruktur untuk khususnya batu bara teman-teman ya. Nah, ini kita lihat di sini ya, dia unit bisnis utamanya ada 2 ya. Coal mine infrastruktur, jadi infrastruktur untuk pertambangan batu bara. Kemudian ini tambah ya teman-teman, ini adalah penambahan baru di tahun 2023. Kalau saya nggak salah tangkap ya, ini tahun 2023 baru terjadi, baru ada akuisisi ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh dia hanya untuk infrastrukturnya saja. Nah, ini ditambah dengan coal mining di tahun 2023. Kalau kita lihat di infrastrukturnya, dia ada PT AMI, ya Astrindo Margaret Indonesia, di mana ini PT AMI ini menjalankan 2 perusahaan operasi ya, Mitra Tama Perkasa dan Nusa Tambang Pratama. Kedua-duanya adalah pemilik aset infrastruktur pertambangan, ya, dan kedua-duanya ini memiliki kontrak sewa jangka panjang dengan KPC. KPC ini anak usahanya dari Bumi Resources teman-teman ya, dan PT Arutmin. Nah, ini yang satunya teman-teman ya, juga ada di sini ada port ya, ada pelabuhan ya, di sini juga ada tambang batu bara ya. Ini untuk PT AMI-nya ya, kemudian ini SBG ya yang terbaru, di mana ini kalau saya nggak salah tangkap ya dari apa yang saya baca, ini baru diakuisisi bulan Februari 2023 ya. Ada 5 tambang ya, SBG ini punya 5 tambang, 1 di Jembayan dan ini sudah memproduksi
ya, memproduksi batu bara, dan ini di sini ditulis ya current revenue generator. Ya, jadi ini adalah revenue generator atau penghasil pendapatan ya untuk saat ini. Kemudian ada yang di Sebuku, di mana ini masih statusnya suspended ya, sedang diurus perizinan untuk perhutanannya. Estimasi akan beroperasi lagi tahun 2025. Kemudian di Penajam, ini Greenfield sedang nego-nego dengan kontraktor. Target operasi nanti di kuartal 4 2024 ya. Terus ini ada yang di luar Indonesia dari Madagaskar dan di Brunei ya teman-teman ya. Jadi ini 2024 Penajam akan jalan, kemudian 2025 Sebuku akan jalan. Artinya ini perusahaan akan pasti meningkat pendapatannya ya, jika harga batu bara tidak turun ya, dengan catatan tidak turun teman-teman ya. Kalau turun ya mungkin volumenya naik, namun secara pendapatannya turun juga ya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah laporan keuangannya di kuartal 3 2023 ya, di mana ini baru ya, 2023 ini baru ada penjualan batu bara karena tadi baru diakuisisi tambang batu bara di Februari 2023 ya, di mana pendapatannya naik sangat signifikan ya. Dan kalau kita lihat di sini pendapatan merupakan pihak ketiga dengan pendapatan lebih 10% teman-teman ya. KPC ini dulu ada, tapi sekarang sudah nggak ada ya, saya nggak ngerti kenapa. Arutmin masih ada teman-teman ya, padahal tadi KPC ini sewanya jangka panjang ya, kalau nggak salah ya di sini ya. Ya tadi ya saya baca dia nah, kontrak sewa jangka panjang, namun nggak tahu kenapa kok tidak ada pendapatannya ya, mungkin belum dicatat atau seperti apa ya. Oke, dan ini dulu nggak ada, sekarang ada ya, mungkin ini ya batu bara mungkin ya. Nah, kinerjanya teman-teman kalau kita lihat ya, sebelum tahun 2023 di mana sebelum mengakuisisi tambang ya, itu kinerjanya ya berfluktuatif seperti ini teman-teman ya. Berfluktuatif ya, tidak bisa diprediksi ya. Kadang ruginya dalam sekali, kadang untungnya tipis-tipis. Ya kira-kira seperti ini dalam juta dolar ya teman-teman ya, US dollar. Kemudian kalau kita cek, nah di annualize 2023 tiba-tiba revenue-nya 657 juta US dollar dan profitnya 47 juta US dollar. Ya, karena ini sudah ada tadi akuisisi tambang teman-teman, di mana ini merubah keseluruhan dari pendapatannya perusahaan ya. Karena ini pasti stabil, dan nanti kita sudah lihat di awal bahwa tambangnya dari 5 baru 1 yang beroperasi ya. Nanti 2024 ini kuartal 4 ada 1 lagi yang beroperasi di Penajam, dan 2025 di Sebuku. Artinya ini pasti akan bertambah banyak ya, dengan catatan harga batu bara tetap sama atau turunnya tidak sebanding dengan kenaikan produksinya ya. Dan tentu saja profitnya pasti akan naik. Untuk struktur pendapatannya sekali lagi, sebelum ada sebelum ada 2023 ini ya cukup kacau ya, apalagi di sini yang 2015 dan 2016 ya negatifnya sampai gini, anomali ya. Sebelumnya sih oke ya teman-teman ya, sebelumnya oke ya. Dan ini di 9 bulan pertama ini turun drastis laba kotornya, di mana dulu sangat bagus ya, 32%. Ini turun karena memang ada penjualan batu bara ya, karena dulu itu kan konstruksi infrastruktur itu teman-teman ya, pelabuhan ya, bagus. Kemudian ini ada penjualan batu bara, pastinya akan turun ya, karena sekarang ada COGS atau ada beban pokok penjualannya pasti akan naik ya, karena ada batu bara. Nah, kalau kita lihat ini ya teman-teman ya, pendapatannya naik cukup signifikan 1300% ya. Laba kotornya naiknya juga 400%, laba bersihnya naik 444%, laba bersihnya namun naiknya hanya 46% ya, karena kalau kita lihat di sini ada beban lain-lain cukup tinggi ya. Saya nggak cek lebih dalam, mungkin karena keuangan ya, biasanya ini beban keuangan ya. Nanti coba dicek teman-teman ya, saya nggak ngecek sampai situ ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke valuasinya. Kalau kita lihat pada saat video ini dibuat, ini PBV-nya dari 0,76, di mana ini di atas rata-rata ya, di mana rata-ratanya 0,65 ya teman-teman ya. Jadi
sedang di atas rata-rata. Kemudian untuk pairnya sendiri ini anomali teman-teman ya, karena memang ya tadi ya memang sebelum 2023 memang seperti tadi ya, naik turun tidak bisa diprediksi ya. Jadi pairnya kacau, earning yield-nya juga ya seperti ini. Namun kalau kita lihat earning yield di saat ini aja ya 11,9% itu ya terbina di harga wajarnya. Ya, untuk harga wajarnya sendiri kalau di earning yield 10 sampai 15%, nah ini cocok nih teman-teman ya. Earning yield ini kan melihat valuasi saat ini, tidak memandang masa lalu dan masa depan. Ya, karena ini perusahaan baru berubah ya. Ada penambahan. Nah, kita mengevaluasinya adalah dengan kondisi saat ini. Ini harga wajarnya ada di 75 sampai 112, di mana harga saat ini 94, berarti sedang ada di harga wajarnya. Kita tahu ya tadi perusahaan ini pasti bertumbuh ya, bukan kemungkinan lagi, pasti bertumbuh karena ada tambang yang belum berproduksi. Cuman sekali lagi ini tergantung dari harga batu bara. Ya kalau harga batu baranya stabil aja, udah pasti dia akan bertumbuh 3 tahun ke depan ya. 2024, 2025, dan nanti di 2026 pasti akan tumbuh. Ya, setelah itu nanti tinggal apakah ada ekspansi lagi atau tidak, atau tergantung dengan harga batu baranya. Untuk dividen ini baru 1 kali bagi dividen teman-teman ya, dan yieldnya juga nggak terlalu besar, hanya 0,85. Kemudian untuk prediksi di tahun 2024 juga saya yakin belum membagikan dividen ya. Untuk kesehatan finansial kalau kita lihat quick ratio-nya ini membaik ya, sekarang sudah ada di angka 1, current ratio-nya juga membaik. Karena memang ada ada private placement teman-teman ya di bulan Maret 2023 kalau nggak salah, itu pengendalinya melakukan private placement ya, jadi mungkin ini jadi membaik ya. Ya di sini ya di kuartal 1 2023 ya ada private placement ya. Nah ini kalau kita lihat ya debt to equity ratio-nya tinggi ya, mungkin tadi kenapa kok laba bersihnya tidak setinggi dari laba kotor, laba usahanya. Karena ada beban keuangan ya, kita lihat dari debt to equity ratio-nya yang naik ya. Kita lihat tahunannya ini sempat mendekati 3, kemudian ini turun di tahun 2022 mendekati 1 di sini ya. Nah 2023 dia naik lagi bahkan sampai 2, ini sudah mulai turun lagi. Ya, jadi saya yakin tadi beban itu yang menggerus laba bersihnya adalah beban keuangan teman-teman ya. Kita lihat di sini. Di mana tadi ya? Jauh juga ternyata ya. Nah, ini ya. Ya, ini ya beban lain-lain saya yakin ini pasti beban keuangan ya, karena DER-nya cukup tinggi. Oke, itu dari fundamentalnya. Kita masuk ke seasonality-nya. Ya karena ini pernah tidur di 50, jadi seasonality-nya pasti tidak menarik ya, tidak ada sama sekali. Bahkan bulan Desember tidak pernah naik 1 kali pun selama 10 tahun terakhir. Ya di bulan Desember teman-teman ya. Dan kalau kita lihat ini di tahun 2022 multi bagger teman-teman ya, naik 216%. Ya karena ini dari 50 nih, dari 50 dia tiba-tiba bangkit. Ya, tertingginya di berapa aku lupa ya, tertingginya sampai berapa. Yang jelas sempat naik, kemudian ini sekarang ini sedang downtrend ya. Nanti kita akan bahas di teknikalnya. Nah, sekarang kita masuk ke struktur sahamnya atau bandarmologinya. Kita lihat di sini cukup mengkhawatirkan ya. Karena apa? Karena publik itu lebih besar daripada pengendali ya. Pengendalinya kan Indo Tambang Perkasa adalah 22,95%. Ya, ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya secara bandarmologi, meskipun tadi secara fundamental ya ada improvement, namun secara bandarmologi ini cukup beresiko ya, karena pengendali kecil. Nah di sini juga ada CGS CMB Sekuritas. Saya nggak ngerti apakah ini repo ya, apakah ini repo dari siapa juga nggak ngerti ya, anggap aja ini repo misalnya dari pengendali ya, ande-ande ya teman ya, itu pun kalau dijumlahkan tidak lebih besar daripada kepemilikan publiknya. Jadi secara kalau kita lihat kasat mata ini sebenarnya cukup beresiko dari bandarmologi ya. Ini ada Michael Wong ya, komisaris dan direksi, total sahamnya 63,7 miliar lembar saham. Nanti kita akan lihat lebih detail ya, yang di publik itu dipegang siapa saja. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu untuk peran investor asing di saham ini. Kita lihat perannya, partisipasinya tidak terlalu tinggi. Ya, 2022 akumulasi, 2023 buang. Ya, buang, 2024 dia akumulasi lagi, dan
yang cukup menarik di bulan Februari ini, ya korelasinya sempurna di angka 3 ya. Artinya saya cek tadi ya di hari pertama Februari asing buang barang harganya turun, kemudian di sisa hari Februari ini itu asing membeli dan harganya selalu naik ya. Jadi korelasinya 100% ya atau 3 ya teman-teman ya. Kalau asing buang di harga turun, kalau asing beli di harga naik. Namun karena partisipasinya tidak terlalu besar, jadi mungkin tidak bisa diabaikan juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke kepemilikan retailnya dari Desember ke Desember. Kalau kita lihat jumlah ordernya berkurang, ya cukup lumayan 3.900 hampir 4.000, dan November ke Desember juga berkurang lagi 158 ya. Untuk Januari datanya belum keluar. Jumlah lembar sahamnya pun berkurang, artinya memang investor retail lokal ini mengurangi sahamnya atau sedang dibeli oleh di luar investor retail, artinya pasif uang besar. Jumlah rata-ratanya setahun terakhir malah naik, jadi yang keluar itu lebih kecil teman-teman ya, lebih kecil daripada rata-rata sebelumnya ya, sehingga rata-ratanya naik. Nah, kalau kita lihat ya sebulan terakhir di November ke Desember ini cukup bagus ya, karena 158 investor keluar netnya, average-nya juga ikut turun ya, dan ini per orangnya satu orang keluar itu lumayan besar ya, 500 atau setengah miliar per orang. Jadi cukup besar ya teman-teman ya di November ke Desember. Nah, kemudian kita cek ya perpindahan sahamnya, perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir. Kalau kita lihat dari TradingView atau Stockbit ini ya sejak ini teman-teman ya harganya mulai downtrend. Ya, ini harganya mulai downtrend. Tapi kalau kita lihat justru ada akumulasi yang besar di sini, dan ini broker II ini 22,8 triliun. Ya, jadi ini besar ya teman-teman ya. Ini akumulasi yang sangat masif ya, 2,8 triliun, dimana dibeli dari beberapa broker ya. Ini 963 miliar, 733 miliar, dan di sini tidak terlihat broker retail teman-teman ya. Nggak terlihat broker retail ya di big accumulation setahun terakhir ya. Kita lihat secara detailnya seperti apa. Nah, tadi kepemilikan di publik kan lebih besar daripada pengendali teman-teman ya. Ternyata investor retail lokal ini tidak terlalu besar. Ya, ini kalau kita lihat ya, total lembar sahamnya di 63,7 miliar. Ini Januari sebelum private placement, ini seharusnya 100% ya, karena sebelum private placement. Setelah private placement 100%, artinya semua saham yang ada di BP ini adalah saham yang scriptless atau bisa diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, kalau kita lihat dari semuanya, kepemilikan lokal ID ini masih di bawah dari pengendali. Jadi ini sebenarnya masih cukup oke ya. Tadi kalau kita lihat secara global mengkhawatirkan, namun kalau kita lihat secara detailnya ternyata tidak terlalu mengkhawatirkan, karena kepemilikan investor retailnya masih di bawah pengendali, dan ini berkurang terus setiap tahun. Ya, dipegang oleh beberapa lokal corporate besar, kemudian ada sekuritas mungkin tadi ya. Kemudian di sini juga ada institusi keuangan asing ya, di mana ini bertambah juga. Jadi sedang akumulasi memang betul teman-teman ya, sedang ada akumulasi setahun terakhir. Jadi match antara grafik ini dan detailnya ini match ya teman-teman ya, dan tadi secara kepemilikan retail juga match. Oke, untuk di bulan Februari ini sendiri kalau kita lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 6, hari ini terlihat netral saja teman-teman. Namun kalau kita lihat broker II masih melakukan pembelian ya, dan XA masih melakukan penjualan ya. Kita lihat kalau dalam waktu setahun terakhir broker II juga melakukan pembelian, XA juga masih rutin melakukan penjualan ya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam technicalnya ya, ini sedang downtrend ya, setelah right issue uptrend, kemudian ini downtrend ya. Lumayan nih likuiditasnya per hari 21,1 M ya. Kalau kita lihat ini sudah pasti kelihatan downtrend ya teman-teman ya, selalu membentuk lower low dan lower high ya, dan ini kemungkinan akan naik ke MA50 gitu, ke 100, kemudian dia akan turun lagi ke mungkin 78 ya, naik lagi 91, turun lagi ke 60. Nah, saya nggak ngerti ke depannya akan seperti apa, tapi yang jelas tadi secara fundamental dipastikan akan naik ya. Jadi kemudian ini juga penurunan ini
merupakan penurunan akumulasi, teman-teman ya. Penurunan akumulasi di mana berarti investor retail lokal ini pada cut loss di sini ya, pada jual, ditampung oleh bandar ya. Ke depan ini akan menjadi besar selama dengan catatan harga batu baranya stabil. Lebih bagus lagi kalau naik ya. Jadi ini mungkin bisa terbang ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Kita akan masuk ke risamnya. Untuk kinerja jangka panjangnya tadi naik, kinerja jangka pendeknya naik. Ini naiknya baru 2023 ya, karena sebelumnya fluktuatif ya. Namun saya tetap garis panjangnya tetap naik karena naiknya sangat signifikan di tahun 2023. Valuasinya masih terbilang wajar, baru 1 kali bagi dividen, kemungkinan juga tidak akan bagi dividen. Untuk seasonality berpotensi naik di atas 60%-nya tidak ada karena tadi memang pernah tidur ya, jadi kurang menarik seasonality-nya. Kemudian untuk Januari ke Januari terlihat sedang akumulasi dan Februari ini masih kelihatan netral aja meskipun brokernya ya yang sama itu aja yang jual dan beli. Untuk teknikalnya sedang downtrend teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham BP ya teman-teman ya. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion, pelengkap analisanya teman-teman sendiri. Ya, jadi teman-teman tetap wajib analisa sendiri, kemudian video saya ini hanya sebagai pelengkap saja. Apakah mendukung analisanya teman-teman atau justru kontra dengan analisa teman-teman untuk dipertimbangkan kembali. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja analisa saham BP ya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.